Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asal qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim wa ballaghal nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah kesempatan subuh ini kita masih diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang dan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan subuh ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, berzikir, dan sekarang kita duduk lagi sampai dengan waktu isyraq, waktu terbit matahari, kita akan membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan taat patuh kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah dan tercurah kepada junjun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya setia Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Kita akan melanjutkan lagi membaca Al-Quranul Karim, masih di surat Al-An'am ayat 25 halaman 99. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Radina billahi rabban wa islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman dakhala fi ajma'in kullu shilla lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ilahi jami'an sallallahu alaihi wa sallam. وجميع طرق رسل مطر سلطان أولي أعظم رب العالمين شيخ محي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله السر وسيدي الشيخ يوسف الجنيدي البكر الشيخ قطب الشيخ الرباط وسيدي الشيخ وضر الشيخ الأكبر الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وضر الشيخ الأكبر الشيخ صاحب الوفاة تاج العالمين وضر الشيخ الأكبر الشيخ محمد عبد الله مسلم القاضي السبدي رودي وصلهم وقرهم وسيدي والعاملين عنهم كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم درسنا القرآن وعبد الله بن محمد بن صدق بن سلمة الشرع وسعيد وعبد الرحمن بن وجه مسلم بن الرحمن
Ibu Siti Rahmah bin Azim Yakub وإلى آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلهي أنت انصرني اللهم ربي أعطني معافاك. Mari kita buka lagi Al-Quranul Karim Surat Al-An'am Surat ke-6 Ayat 25 halaman 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaik waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yumlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sampai dengan ayat 26. Kita feedback lagi makhrajul huruf dan tajwidnya. Wa min nun mati ketemu ha disebut dengan izhar. Izhar itu jelas. Jadi wa min jelas. Bukan ditahan wa min bukan. Tapi jelas wa min nunnya jelas dibacanya. Wa min hum pakai hak besar. Nah, harusnya izhar sapawi, tapi di depannya ada mim lagi, mim jadi disebut dengan idgham mutamatsilain. Jadi bukan izhar tapi ditahan dulu. Ya. Wa minhum man harusnya disebutnya ada izhar, tapi karena depannya ada huruf ya, maka nun mati ketemu ya disebut dengan idgham ma'ruf.
Mayastami'u pakai ain dulu ya. Baru pakai alif. Beda alif sama ain. Yastami'u ilaik. Ilaik itu ada mad huruf madli. Waj'al pakai ain, pakai jim, bukan pakai zal, bukan pakai zai, tapi pakai jim. Waj'alna matobi bil alif. Ala pakai ain, ala matobi itu bil. Ala qulu pakai qaf, qu, qi, qu. Qulu matobi, qulu bihim. Bihim adalah baru izhar sapai, harus jelas. Ala qulubihim akin nun mat nun bertasjid adalah wajib gunnah. Akinnatan patah tain ketemu alif, itu aja izhar. Berapa huruf izhar hala? Ada 6. Alif, ha, ain, ha, awin, kha. Ini beda-beda ya. Di patah tain, domatain, pastain, domatain ketemu alif, ha, ain, ha, awin, ha. Ya, itu adalah huruf izhar sabawi. Ai harusnya an, tapi ketemu ada nun mati ketemu ya, jadi disebut dengan idgham ma'al gunah. Berapa itu ma'al gunah? Ada 4, ya, mim, na, mim, no. Ai dibacanya ditahan, bukan an tapi ai. Ayyaf. Nah, sekarang ada huruf fa. Huruf fa dalam bahasa Arab bukan p tapi huruf f. F ya. Ayyaf qahu pakai o ko. Ayyaf qahu besar situ. Ayyaf huwa fi. Tadinya atau bil iya, karena depannya ada huruf alif, maka ditambah tadinya 2 harakat menjadi 4 harakat. Nah, disebut ini majais munfasil. Wa fi pakai f, wa fi azza pakai za, bukan pakai ja. Bukan pakai jim, bukan pakai zai, bukan pakai za, tapi pakai za. Za. Azza itu matobi bil alif. Azanihim pakai ha besar ketemu mim bersukun izhar sabawi. Waqta. Nah, itu adalah qalqalah sukro di depan waqta ro. Jadi mad kalau tadinya waqron, tapi karena ada huruf ada tasjid huruf qola jadi berhenti, disebutnya jadi waqro. Wa in harusnya wa in tapi ketemu ada ya, jadi huruf idgham ma'al gunnah. Nun mati ketemu ya. Wa iyarau. Nah, yaro itu ada madlin, bukan pakai o, tapi hurufnya pakai u. Yaro. Ya, yaro. Yaro kulla ayatin. Harusnya pak yatin, tapi karena di depannya ada huruf lam, jadi disebut dengan idgham bila gunnah. Berapa huruf idgham bila gunnah? Ada 2, lam dan ro. Jadi patah tain, domatain, kasrotain, nun mati ketemu lam dan ro disebut dengan idgham bila gunnah. Ayatillah matobi la yu'minu matobi biha pakai hak besar. Hatta idgham majais pun fasil karena di depannya ada huruf alif. Hatta idza jaa
rajim munfasil ketukannya namakan ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru. Mazhar munfasil karena depannya ada huruf alif. Inhar halak, salah satu huruf nun mati ketemu ha idhar halak, jadi jelas. In hadza mad munfasil illa sama fathahkan ketukan asauti pakai to ti asautirul lam omaria awalin dari disukun alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah tadi feedback buat kita makhrajul huruf dan ilmu tajwid, sehingga kalau kita baca dengan ilmu tajwid yang benar, makhraj yang sesuai dengan peletakannya, jadi enak didengarnya. Jadi ada perbedaan, ada huruf H, ada H, ada Kh, gitu ya. Jadi itulah belajar makhrajul huruf. Alhamdulillah. Kita terjemahkan ayat kata pertama ini. Nah, dalam ayat ini Allah akan menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang muslim di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Qur'an diturunkan, Al-Qur'an mengandung makna, tulisan dan sesuatu yang menakjubkan ketika diturunkan Al-Qur'an ini. Nah, pada saat itu setelah Al-Qur'an diturunkan dengan begitu hebat bahasanya, di antara kaum musyrikin pada saat itu menolak karena tidak sesuai dengan akidah pemahaman mereka pada saat itu. Tapi di antara menolak juga, jadi sehingga mereka ketika mendengarkan Al-Quran tidak boleh mendengarkan Al-Quran. Ada sebagian itu ya, tidak boleh melarang bagi masyarakatnya pada saat itu tidak boleh mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sebagian di antara mereka selalu mendengarkan Al-Quran itu, mendengarkan setiap hari dibacakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Tapi didengarkan untuk diimani, tapi untuk dicari celah-celah kejelekannya, celah-celah untuk memberikan informasi kejelekan tentang Al-Qur'anul Karim. Jadi antara mereka ada yang mendengarkan dan tidak mendengarkan. Yang mendengarkan ini bukan beriman, tapi mencari kesalahan Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya wa itu dahulu di antara mereka, minhum di antara mereka. Nah, sekarang yang suka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, wa minhum may yastami'u ilaika, dan di antara mereka ada yang senantiasa tekun mendengarkan engkau membaca Al-Qur'anul Karim. Ini disampaikan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terus setiap hari, setiap kesempatan mereka mendengarkan ayat-ayat dibacakan, tapi bukan untuk diimani, tapi untuk dicari kecelahan, kelemahan dari Al-Qur'an ini. Jadi ya gitu ya. Ada yang gitu ya gitu. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alna qulubihim akinnah
dan kami letakkan kepada mereka di hati mereka penutup sehingga mereka tidak memahami Al-Qur'anul Karim, apa yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini Allah tidak menjelaskan menutup hatinya seperti begini. Ketika ada yang orang sakit, bapak sakit nih ya, sakit, sudah tahu sakitnya ini, dikasih obat, Pak makan obatnya, nggak mau, padahal itu obatnya, obat yang menyembuhkan penyakitnya. Demikian juga ada orang yang sudah tidak mau. Ini adalah turun Al-Quran, ini obat, ini adalah manual booknya supaya kita sejahtera di dunia dan selamat di akhirat nanti. Nah, mereka tidak mau. Seperti tadi orang sakit tidak mau mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah tutup qalbu mereka, ayyaqahu wa fi azanihim waqra, dan sehingga mereka tidak paham karena ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telinga mereka juga ditutup saluran-saluran sistemnya sehingga mereka tidak paham apa yang dibacakan oleh Kanjeng Muhammad SAW, sehingga mereka tidak bisa menyimak apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuasaan tentang Al-Quranul Karim. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ketika Sayyidina Umar akan membunuh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat ke rumahnya dia mendengar adiknya sedang membaca Al-Quran, langsunglah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengarkan Al-Quran itu, lululah sudah Sayyidina Umar pada saat itu, dan pada saat itu juga ingin masuk Islam. Ada yang seperti itu ya, Masya Allah. Tapi ada juga banyak yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan mendengarkan Al-Quran saja tidak bisa bergeming, mata tidak bisa mendengar, telinga tidak bisa dengarkan, mata tidak bisa menyimak, dan hatinya tidak peka terhadap Al-Quranul Karim. Maka selanjutnya, wa iyarau kulla ayatin, apabila mereka melihat setiap tanda-tanda atau ayat-ayat yang dibacakan Allah Subhanahu, ayat Kanjeng Muhammad SAW di hadapan mereka, la yu'minuna biha, dia tidak percaya terhadap Al-Qur'anul Karim. Masya Allah ya. Ya, ketika dibacakan, ketika melihat Al-Quran dibacakan, mereka tidak percaya, tidak beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Masya Allah ya, sudah ditutup. Jadi dilanjutkan, hatta idza ja'uka yujadilunaka, maka pada saat dia datang kepada Kanjeng Nabi, kepada engkau Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu membantahnya, mencemoohkannya bahwa Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu bukan apa-apa, bukan biasa saja. Mereka kemudian apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, yaqulul ladzina kafaru, maka orang-orang kufur, orang kafir itu berkata, in hadza illa asatirul awwalin, Al-Quran ini adalah hanya cerita-cerita orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Coba buktikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in shadiqin, dalam surat Yasin begitu. Kapan itu hari kiamat? Belum ada juga. Nah, gitu ya. Kata mereka begitu. Kapan itu? Ya dongeng gitu, Bang. Kemudian katanya setelah meninggal dunia, tulang belulang, sudah tulang belulang, beban, apakah ada yang bisa dihidupkan? Gitu ya. Dalam surat Yasin juga disebutkan itu ya. Setelah tulang belulang apa bisa dihidupkan kembali? Nah, kata mereka, disampaikan kepada masyarakat mereka, itu adalah dongeng-dongeng saja, cerita-cerita dulu. Kata mereka seperti itu. Masya Allah. Apa yang terjadi sekarang ada, masih ada banyak ya sekarang ya. Itu hanya cerita-cerita. Kemudian
nanti yang ada hari kiamat, nggak ada hari kiamat. Masya Allah. Makanya salah satu iman pada Allah SWT, percaya dan yakin kita adanya hari kiamat. Maka dimulai, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, dimulai ayat pertama, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang orang beriman mah percaya adanya yang ghaib, yang tidak terlihat oleh matanya sendiri, tapi dia yakin di situ ada sesuatunya. Kita yakin adanya Al-Quran, tidak terlihat oleh mata kita. Ada neraka nanti, itu saya yakin adanya neraka. Alhamdulillah, itu adalah salah satu orang-orang ciri-ciri yang orang beriman. Tapi mereka, kata mereka, wa yaquluna in haza illa asatir awwalin. Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Setelah mereka mempelajari itu, meneliti, kemudian mereka wahum yanhaunaan, mereka melarang masyarakatnya untuk percaya kepada Al-Quranul Karim. Jangan membaca. Setelah ada gitu ya, terus disampaikan sekarang ini, jangan baca, jangan dekati. Mereka larang semuanya. Wayan'auna'an, dan juga mereka tidak mau percaya kepada Al-Quranul Karim. Ini adalah cerita-cerita yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Supaya apa? Supaya kita tidak sama dengan mereka. Kita baca hari ini Al-Quranul Karim ini, udah walaupun satu ayat, dua ayat, alhamdulillah. Yang penting pahamnya mah bukan kewenangan kita. Memahami Al-Quran itu bukan kewenangan kita, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, coba ini kita baca terus satu dua ayat sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah 7 tahun lebih kita baca ayat ini. Baru sampai surat Al-An'am 7 tahun, Masya Allah. Jadi bapak-bapak udah alhamdulillah sudah istiqomah. Ada istiqomah, ada kadang-kadang naik, kadang turun gitu ya. Namanya juga manusia. Kemudian sudah dilarang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah ya mencelakakan mereka itu karena dia sendiri tidak menyadari apa-apa yang telah dilakukan adalah itu ada akibat dari tidak mau percaya kepada Al-Quranul Karim. Jadi mereka tidak sadar bahwa yang meruntuhkan mereka itu adalah dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada tertulis di Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Jadi setelah mendengarkan Al-Quran ini, maknanya alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa ingat bahwa terjadi dulu tuh memang seperti itu. Tapi ternyata bukan dulu, sekarang juga itu sama. Ada yang mempelajari Al-Quran, kemudian memperolok Al-Quranul Karim, menjelek-jelekkan Al-Quran Karim. Sampai di negara-negara barat ada sampai yang saking tidak mau percayanya, Al-Qurannya dibakar. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Itulah, hanya itu saja bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam. Yang sampaikan itu hanya Allah yang mengerti dan tahu maksud dan arti, kemana maksud arti ayat-ayat yang tadi. Sebelum kita tutup, kita akan doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang
melaksanakan ibadah haji. Hari ini tanggal Arab Saudi udah tanggal 9 Zulhijjah. Artinya sekarang sudah berkumpul di Arafah. Sudah tadinya di Mina beberapa hari, kemudian setelah itu baru ke Muzdalifah, barulah ke sekarang hari ini. Sudah tadi jam 2, setelah jam 12 malam sudah mereka sudah bergerak ke Padang Arafah. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang naik kendaraan. Dan selama di sana duduk merenung, bukan merenung, tapi ya, sampai maghrib nanti, sebelum maghrib diam di situ di Arafah tuh. Yang mau sakit harus dibawa. Pokoknya semuanya haji pada saat itu harus ikut ke Arafah pada saat ini. Oleh karena itu, jadi seluruh umat Muslim yang sedang berhaji sekarang sedang wukuf diam di Arafah sampai dengan sebelum maghrib tiba. Nah, pada saat di sana apa yang dikerjakan? Nah, banyak orang yang kerjakan, yang ada yang berzikir, sholat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Semuanya beribadah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, haji makbul, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita doakan mereka semua, mudah-mudahan mereka semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan diberi kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi bapak-bapak dan saudara yang belum menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan Allah takdirkan dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Biasanya kita sering berdoa. Tadi saya bacakan doanya. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqil jaddal Hasan wal Husain balighna ya Allah, sampaikan kami ya Allah ila matal musyarafah, ke dalam Mekah musyarafah, wa Zamzam wal maqam, kita dalam Zamzam wal masy'al haram, kepada Arafah tadi, wa ilal Madinah Munawwarah, dan sampaikanlah kami ke dalam kota Madinah. Dan sampaikan tadi doanya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan sekalian yang dimanapun berada yang belum pernah menunaikan ibadah haji, Allah takdirkan dapat menunaikan ibadah haji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang sekarang saudara kita yang punya duit, punya tiut bisa ke haji. Nah sekarang gimana? Di kita sekarang yang tidak melaksanakan haji, kita diwajibkan, bukan diwajibkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa, dan insya Allah besok melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kita sesuai dengan pemerintah, hari Senin kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Idul Adha. Idul Fitri kemarin ya. Sekarang Idul Adha. Setelah Idul Adha kita disempurnakan dengan berkorban. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya inna a'tainakal, telah kami berikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, maka sholatlah kalian semua dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat wanhar, maka berkurbanlah. Nah, kalau bisa berkurbannya setiap tahun. Setiap tahun satu saja, satu keluarga. Boleh nama siapa aja, tapi yang penting satu keluarga harus berkurban yang punya kemampuan.
berkurban. Ada seorang pemulung 60 tahun, dia setiap hari kerjanya mencari botol-botol plastik, kardus-kardus plastik. Jalan dia selama 3 km setiap hari di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dia jalan cari botol semuanya, tapi hatinya ingin berkurban. Maka oleh sebab itu di pemulung yang tadi, setelah dia menjual hasil botol-botol bekas, kardus-kardus besar, dia sisihkan uangnya 500, 1000 atau 2000. Dia sisihkan untuk ingin seperti kayak mereka, seperti kayak orang-orang kaya, dapat berkurban di hatinya. Orang siapa pemulung? Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun dia menyisihkan uangnya, hasil dari plastik bekas kardus besar. Alhamdulillah, selama dia 7 tahun barulah dia bisa berkurban. Alhamdulillah. Itu dari pemulung. Ada juga seorang penarik beca, dia juga ingin sama dengan orang-orang kaya, walaupun keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia ingin hatinya yang kuat, ikhlas, ingin juga berkurban kayak mereka, katanya. Maka dia sisihkan juga di jok itu, di pojok kursi becanya, dia sisihkan setiap hari 1000, 2000 atau seberapa saja, selalu ingin berkeinginan. Pada saatnya sudah bertahun-tahun dia mengumpulkan, alhamdulillahirabbil alamin, dia bisa juga berkurban. Ada juga seorang penjual nasi uduk yang rumahnya sudah reot, lantainya tanah, bukan tanah kayak ubin, lantainya tanah, tapi dia juga punya keinginan kuat, ingin seperti kayak orang kaya. Dia bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, ingin berkurban pokoknya ingin berkurban kapan saja. Maka dia juga sama menyisihkan uangnya sampai bertahun-tahun, sehingga akhirnya juga alhamdulillah dan Allah Subhanahu wa taala dapat berkurban kambing, masya Allah. Dan juga ada yang terakhir, seorang bocah anak SD, dia juga ada keinginan berkurban kambing. Maka setiap kali dia jajannya, disimpan di cengcelengannya itu sampai berbulan-bulan, sehingga akhirnya juga ketika cengcelengannya dibuka sama ayahnya, ternyata cukup untuk membeli seekor hewan kurban sak kambing. Alhamdulillah. Jadi itulah salah satu ilustrasi buat kita, supaya kita punya keinginan, punya niat yang kuat untuk berkurban. Jangan sampai kita tidak berkurban padahal kita punya kemampuan ekonomi yang kuat, kemampuan keuangan yang bisa untuk membeli seekor kambing. Tidak sekarang, tahun depan, tapi harus ada niat. Walaupun gaji hanya tidak seberapa, tapi sudah harus punya keinginan kuat dan niat ikhlas untuk berkurban, walaupun hanya 1 ekor kambing. Oleh karena itu, pada saat kita sudah punya niat berkurban, niatlah di dalam hati, saya akan berkurban lillahi ta'ala. Mudah-mudahan darahnya, dagingnya akan sampai pada orang-orang fakir miskin, dan pahala ganjarannya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkurban tahun ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga sekarang yang masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain, kita doakan mereka semua dengan mujizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah Allah akan angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir untuk kita semua, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk terus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah, ilmu kita jadi berkah, keluarga kita jadi berkah, putra-putri kita jadi anak yang solehah. Dan kita mohon mudah-mudahan kita senantiasa Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selama-lamanya dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات وتبي بينهم بالخيرات وبكبير وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اجعلنا ديننا دين من محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيمانا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونية نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja orang yang sholat subuh, kemudian sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu syuruk, yaitu waktu isyraq, kemudian dia lanjutkan sholat sunnah isyraq, insyaallah sempurna pahalanya seperti ibadah haji dan beribadah umrah. Alhamdulillahilladzi faddala asli min ibadil mu'minin. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin akhirat. Kita tutup kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
صلي على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة